perkenalkan, nama saya Widya Deska Pikarti dengan NIM 2010207004 dari kelas Biologi 1. Kali ini saya akan menampilkan hasil video pengajaran saya dengan saya sebagai seorang guru dan teman-teman saya sebagai seorang murid. Di sini saya menggunakan metode kooperatif tipe Make Image dengan materi bioteknologi. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai proses pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Nurul Ifa Rahmani, saya Bu. Nia Rizky Alfiani, Nurul Iza Rahmani, saya Bu. Tenita Dewi Sapitri, saya Bu. Tina Rahmawati, saya Bu. Huzaifah, saya Bu. Miftahul Jannah, saya Bu. Andini Julpayanti, saya Bu. Oke, bagaimana hari ini kabarnya baik? Alhamdulillah. Oke, udah siap belajar belum? Siap. Bagus. Jadi hari ini hari pertemuan pertama kita untuk mempelajari materi bioteknologi. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih. Ada nggak dari kalian yang tahu apa itu bioteknologi? Silakan nih. Bioteknologi adalah rekayasa organisme untuk menghasilkan barang atau jasa. Oke. Jadi benar yang dibilang oleh teman kalian bahwa bioteknologi itu merupakan upaya untuk merekayasa organisme agar menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu mengharapkan kalian bisa mengerti apa itu pengertian dari bioteknologi. Yang kedua, kalian memahami macam-macam bioteknologi berdasarkan perkembangannya. Yang selanjutnya, kalian mengerti apa itu pengertian bioteknologi konvensional. Yang selanjutnya, kalian memahami kekurangan dan kelebihan dari bioteknologi konvensional. Kemudian, kita akan mengetahui manfaat bioteknologi di bidang makanan, di bidang pertanian, dan di bidang industri. Baiklah anak-anak, sekarang kalian silakan cek grup WA karena Ibu barusan mengirim sebuah file berupa buku saku. Silakan untuk mengeluarkan gadgetnya masing-masing. Apa sudah masuk? Sudah, Bu. Oke. Bu. Tunggu sebentar kalau lagi loading. Oke, sekarang tugas kalian tolong baca dan pahami materi yang telah Ibu bagi di WA, karena setelah itu kalian akan bermain dengan menggunakan kartu-kartu ini. Jadi, kalau kalian tidak membaca, kemungkinan kalian tidak akan bisa menjawab apa yang ada, soal yang ada pada kartu-kartu ini. Ibu beri waktu selama 15 menit untuk membaca dan memahami materi. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, Bu.
Ibu rasa waktunya sudah cukup. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok kecil yang dimana satu kelompok terdiri dari 4 orang. Untuk nama-namanya sudah Ibu siapkan. Untuk kelompok 1, Handini Julpayanti, Miftahul Jannah, Huzaifah, dan Dina Rahmawati. Untuk kelompok 2, Nia Rizky Alfiani, Rulifa Rahmani, Nurul Iza Rahmani, dan Renita. Silakan untuk membentuk kelompok. Untuk kelompok 1 di sini dan untuk kelompok 2 di sini. Dina, beri pasien biasa lagi. Lingkaran ya Bu? Iya, lingkaran. Oke, perhatikan ke depan. Di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah kartu soal. Kita akan bermain menggunakan kartu-kartu ini, yang dimana setiap orang akan mendapatkan satu buah kartu soal. Jadi tugas kalian nanti akan mencari jawaban yang telah kalian baca pada buku saku. Untuk mencari jawaban Ibu kasih waktu 10 menit. Dan jika peserta didik pertama yang bisa mencocokkan kartu jawaban dalam waktu yang telah ditentukan akan mendapat poin lebih dan kelompoknya berkesempatan untuk maju ke depan melakukan presentasi. Dengan catatan, kelompoknya tidak boleh saling bantu untuk mencari jawaban temannya. Jadi kalian harus mencari jawabannya masing-masing. Apakah bisa dimengerti? Bisa, bisa. Oke. Kapan menggunakan kartu ini? Karena kalian sudah mendapatkan kartu soal, maka kalian diperbolehkan untuk mencari jawaban. Nanti jika kalian sudah menemukannya, kalian boleh membawa kartu ini untuk mencocokkan kartu soal kalian. Untuk waktu untuk mencari jawabannya dimulai dari sekarang. Dari Bu
Baiklah, waktunya tersisa 1 menit lagi. Mungkin ada yang sudah menemukan jawabannya, silakan untuk mencotokkan kartunya. Saya Bu, silakan maju. Ya. Mulai dulu, silakan maju. Silakan yang lainnya. Silakan untuk tersisa 2 kartu lagi. Oke, karena kalian sudah dapat kartu jawabannya atau kartu pasangannya masing-masing, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian untuk presentasi ke depan dari kartu yang telah didapatkan. Karena tadi kelompok 1 terlebih dahulu yang telah menemukan jawabannya, maka kelompok 1 yang akan presentasi di depan terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 siapa yang ingin maju? Saya Bu. Silakan. Aku Dewi Ipa. Silakan sebut soalnya dan jelasi jawabannya. Baik Bu, di soal yang pertama kami mendapatkan, yaitu yang pertama soalnya bagaimana proses pembuatan kecap. Di kartu jawaban yang teman saya dapat bahwa proses pembuatan kecap itu melalui proses perendaman kedelai dengan larutan garam. Namun bisa saya tambahkan sedikit boleh Bu? Boleh. Di sini saya mendapatkan jawaban tadi di e-modul di buku saku bahwasannya kecap merupakan salah satu produk bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai yang mana proses pembuatannya melalui proses perendaman kedelai dengan larutan garam. Di soal nomor 2, teman saya mendapatkan yang kedua yaitu menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, proses genetik alami. Pertanyaan ini merupakan ciri-ciri dari jawabannya yaitu bioteknologi konvensional. Yang saya dapat tadi jawabannya sedikit tambahan di buku saku bahwasannya bioteknologi konvensional itu merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung dan juga menggunakan proses biokimia dan genetik alami. Kami juga mendapatkan soal yang ketiga, soalnya yaitu kelebihan dari bioteknologi konvensional. Kelebihan dari bioteknologi konvensional, di mana di jawaban kartu jawaban itu biaya produksi murah, yang kedua menggunakan peralatan sederhana, yang ketiga pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Dan ini soal yang saya dapat sendiri. Yang terakhir yaitu contoh manfaat bioteknologi konvensional di bidang pertanian, di mana contoh manfaat bioteknologi konvensional di bidang pertanian itu
yaitu ada 3. Yang pertama untuk kultur jaringan, yang kedua untuk pembastaran, dan yang ketiga untuk hidroponik. Di mana saya tadi mendapatkan juga materi tambahan di e-buku saku bahwasanya kultur jaringan itu membudidaya suatu jaringan, pembastaran itu perkawinan antar 2 individu yang beda varietas, dan hidroponik itu merupakan teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamannya. Baik, Sekian presentasi dari saya. silakan duduk di Fauzana untuk teman-temannya beri tepuk tangan. Presentasinya sudah sangat bagus dan jawabannya sudah sangat tepat. Untuk selanjutnya kelompok 2, siapa yang ingin maju? Saya Bu. Silakan Revita. Baik, jadi di sini soal pertama, kekurangan dari bioteknologi konvensional. Di sini terdapat 4 kekurangan dari bioteknologi konvensional. Yang pertama, waktu relatif lebih lama, produksi dalam skala kecil, belum steril, dan kualitas hasil belum terjamin. Untuk soal nomor 2, teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya dinamakan. Di kartu jawabannya hidroponik. Untuk soal yang ketiga, apa contoh dari pembastaran? Di sini kami mendapatkan kartu jawabannya, yaitu padi varietas X, di mana pembastaran ini merupakan suatu perkawinan silang antara 2 individu sejenis namun berbeda varietas. Terus untuk soal yang terakhir, yang membuat roti mengembang pada saat dipanggang, yaitu gas karbon dioksida, di mana pada saat pembuatan roti itu memerlukan 2 jenis jamur. Yang pertama khamir dan yas. Yas itu merupakan suatu jamur yang ditambahkan pada saat membuat adonan pada saat membuat roti. Itulah yang menghasilkan karbon dioksida yang menyebabkan si roti itu mengembang. Sekian Bu, terima kasih. Baiklah, tangan semuanya. Bagus, untuk kedua kelompoknya sudah menjelaskan dengan baik dan benar dan jawabannya sudah tepat. Untuk sesi selanjutnya, Ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkannya? Saya mau tulis sama. Silakan yang ini. Jadi bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme untuk menghasilkan barang dan jasa yang penting bagi kehidupan manusia. Menurut perkembangannya, bioteknologi dibagi menjadi bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ialah bioteknologi yang masih menggunakan peralatan sederhana. Adapun kelebihan dari bioteknologi konvensional di antaranya yaitu biaya produksi murah, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Kemudian kelemahan dari bioteknologi konvensional di antaranya yaitu perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu relatif lama dan masih banyak lagi. Adapun manfaat di bidang makanan seperti yogurt, keju, roti, dan lainnya. Sedangkan di bidang pertanian seperti kultur jaringan, pembastaran, dan hidroponik, serta manfaat di bidang industri, misalnya teknik biromediasi. Baik, terima kasih hadirin sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Oke, sebelum Ibu tutup proses belajar mengajar hari ini, Ibu akan menyampaikan sebuah informasi di mana setiap kelompok akan membuat sebuah fermentasi taktik yang akan dikumpulkan pada 3 minggu ke depan. Kemudian kalian akan menyusun sebuah laporan juga, di mana proses pembuatan fermentasi taktik harus divideokan. Gimana, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Jika Ibu ada salah